ini black pepper sauce yang gua share ke kalian semua. Ini ada secret recipe yang gua dapat dari gua masih kerja dulu. Ini adalah resep saus black pepper yang enak banget ala restoran Chinese yang mewah, yang gede-gede ya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Selamat pagi kalian semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam mencari rezeki dan lain sebagainya. Hari ini gua dan tim gua udah ada di resto jam 4:30 pagi ya. Azan subuh aja belum, kita udah siap-siap mau nyari duit. Padahal semalam kita closing resto aja baru jam 9. Tapi hari ini habis ngerjain catering kita langsung close ya, jadi nggak operasional, oke? Kenapa nggak operasional? Karena cateringnya premium, target hariannya udah kita dapatkan. Oke, seperti yang teman-teman lihat, matahari pun belum terbit ya hari ini dan kita udah sangat sibuk di dapur. Kita lihat dulu yuk ke dalam. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat tim gue semuanya sibuk, yang di dapur sibuk, yang di waiters juga sibuk untuk melakukan preparation ya. Hari ini kita dapat catering wedding ya. Setelah kemarin kita mendapatkan catering wedding non-profit, kali ini kita dapat catering wedding yang super premium dari customer loyal kita juga. Anaknya merit, ini kali keduanya beliau memesan catering ke gua, dan kali ini budgetnya nggak main-main, langsung pesan yang premium ya, dengan harga Rp50.000 per porsinya. Jadi gua pun akan berusaha memberikan pelayanan makanan terbaik kepada customer gua ini. Semoga cateringnya akan membawa banyak pujian, dan pastinya ya pernikahannya menjadi pernikahan yang sungguh indah, bahagia, hidup, dan mati. Budget cateringnya nggak main-main teman-teman semuanya, Rp50.000 per porsinya, yang dimana menunya itu nanti ada nasi putih, terus puding ya, puding coklat nih. Tuh. Dari rekanan kita biasa salad buah antik, terus kita pakai sendok premium juga. Mei, sendoknya mana Mei? Sendoknya mana, coba kamu ambil. Sendoknya juga nanti pakai yang premium, jadi bukan sendok yang abal-abal ya, yang udah dikemas, dan juga sendoknya yang steril teman-teman. Ini dia ya, jadi dia udah steril. Di dalam sini ada sendok, garpu, ada tisu, ada tusuk gigi ya, udah dikemas dari pabrikan, jadi ini udah benar-benar steril, nggak ada sentuhan tangan ya. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya ada sayurnya, capcay tumis dengan bakso ikan. Terus untuk main course-nya ada daging sapi lada hitam. Daging sapi lada hitamnya juga kita pakai short flat beef. Terus yang terakhir ada ikan dori goreng crispy dengan saus mayones spesial ala gua. Nah, kita udah mengerjakan atau melakukan preparation dari beberapa hari sebelum, jadi yuk langsung aja kita muter-muter ya. Ini kontennya natural aja ya teman-teman ya, karena memang untuk catering wedding gua nggak berani sembrono, makanya semuanya kita udah well prepare. Untuk saus mayonesnya dipisah, tuh ini kemarin udah dibikin sama anak-anak. Untuk proses pembuatannya juga sangat mudah. Saus mayonesnya ada mayones, susu kental manis, terus dicampur lagi dengan bombay. Bombaynya udah kita chop ya, finely chop, tapi chopnya harus dengan tangan dan pisau yang sangat tajam, jadi nggak boleh pakai mesin, nanti air bombaynya keluar, jadi tekstur dari saus tartar kita atau saus mayones kita nggak bagus. Itu tips and trick dari gua ya. Selanjutnya kita masukin air lemon dan juga garam secukupnya. Resep detail semua menu yang bakal kita masak hari ini semuanya gua tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman yang mau bikin tinggal ngikutin aja ya. Oke, ini saus mayones udah, terus lanjut lagi kita ke dalam.
Ini boxnya kita pakai box yang premium. Nah, ini mau mulai melakukan proses penempungan dori. Ini ikannya udah dibumbuin teman-teman ya. Jadi dipotong kurang lebih 2 ruas jari segini tuh. Ya, ikannya kita pakai dori. Ini dibumbuinnya juga sederhana banget, cuma dengan bawang putih, mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen. Yuk lanjut. Nah, ini juga tadi yang ngerjain anak-anak. Ini ada kurang lebih 9 kilo shortbread beef ya, teman-teman. Dipotong satu kalau shortbread beef kan panjang-panjang ya. Terus satu shortbread itu kita potong menjadi 3 sampai dengan 4 bagian. Terus disote ya. Tadi udah dilakukan proses penyotean sama anak-anak, dan disotenya ini cuma 3/4 matang atau sekitar 70%. Kenapa seperti itu? Karena nanti masih ada proses masak menjadi sapi saus lada hitamnya. Terus apalagi ya, udah kayaknya gitu aja, udah rapi semua. Sekarang anak-anak mau siap-siap buat goreng dori. Jadi sambil mereka goreng dori, gue juga sambil masak. Kita mulai langsung aja ke menu pertama kita, yaitu gue bakal masak daging sapi lada hitam. Let's go. Oke ya teman-teman semuanya, udah lihat beberapa proses pengerjaan atau preparation kita. Sekarang penggorengan dori masih berlangsung. Jadi langsung aja, daging sapinya tadi kita udah lihat bareng-bareng. Di sini kita cuma perlu nyampurin saus sama kondimen-kondimen yang udah kita prepare ya. Jadi langsung aja. Untuk sapinya juga tadi kita marinasi pada saat saute, cuman yang bumbunya ala kadar aja, jadi benar-benar memang sapinya nggak kita seasoning yang sampai tasty banget gitu ya. Nah, rasanya kita dapat dari saus black peppernya, karena saus black peppernya ini rasanya udah kenceng banget ya. Jadi langsung aja, ini minyak udah gue panasin, kita masukin bombay ya. Oke, bombaynya udah sedikit harum. Jangan sampai bombaynya yang mateng banget gitu teman-teman. Tapi ada di posisi setengah mateng juga udah boleh kita proses ya. Selanjutnya ini ada daun bawang. Daun bawang kita bagi dua nanti sama capcay. Tapi lebih dominan ada di sapinya ya. Oke, cukup. Oke, mantap. Selanjutnya paprika.
Oke, khasnya dari sapi lada hitam ya, ada paprikanya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini kondimen udah masuk semua, warnanya cantik banget ya. Ada paprika, ada bombay, ada daun bawang. Dan sekarang kita udah bisa masukin si daging sapinya terlebih dahulu ya. Oke, tadi pada saat proses penumisan si daging sapi, kita nggak pakai minyak ya teman-teman semuanya. Terus juga pada saat kita masak atau numis si bombaynya tadi, teman-teman semuanya juga sudah lihat ya, minyak yang kita gunakan memang sengaja gua bikin sedikit sekali atau tidak terlalu banyak. Karena apa? Kandungan fat pada short flat beef ini cukup banyak ya. Jadi kalau kita masak pun itu nanti dia akan keluar minyak dengan sendirinya. Makanya untuk mengantisipasi masakan kita yang too much oily, kita gunakan minyak yang sedikit sekali ya. Nah, oh iya, untuk tips pemasakan short flat beef biar masih tetap enak, juicy ya, dan juga melt in your mouth gitu, pokoknya lembut lah gitu ya. Jangan dimasak terlalu lama ya, makanya short flat beefnya tadi pada saat proses penumisan hanya 3/4 atau bahkan setengah matang. Setelah itu kita masak lagi di sini, langsung satset biar dia tetap ada jusnya si daging sapinya. Nah, ini udah kita masukin daging sapinya. Warnanya cantik sekali, bercampur dengan kondimen-kondimen kita. Langsung kita masukin si saus black peppernya ya. Kita masukin kurang lebih 3/4 dulu deh, biar nggak terlalu berani ya. Takutnya nanti keasinan atau apa, karena rasa dari saus black peppernya ini benar-benar dominan dan kencang ya. Nah, pada saat proses masak ini belum selesai pun, sebenarnya udah bisa kita coba ya, karena dagingnya pada dasarnya udah setengah matang ya. Kalau daging sapi impor sih kita makan setengah matang juga it's okay lah ya. Ini rasa black peppernya udah mantap, tapi kurang medok. Jadi ini udah sesuai dengan takaran atau standar resipi yang gua buat, yang gua tulis nanti kolom deskripsi. Ini nggak perlu diapa-apain lagi ya, tinggal ikutin standar resipinya. Proses masaknya seperti yang gua share ke teman-teman semuanya yang teman-teman tonton sekarang. Ini rasa dari sapi lada hitamnya udah bener-bener enak banget. Sekali lagi teman-teman, ini black pepper sauce yang gua share ke kalian semua. Ini ada secret recipe yang gua dapet dari gue masih kerja dulu. Ini adalah resep saus black pepper yang enak banget ala restoran Chinese yang mewah, yang gede-gede ya. Jadi teman-teman semuanya bisa praktekin di rumah, dicoba, atau yang lagi mau ngerintis usaha kuliner, ini bisa banget jadi opsi ke kalian semua ya. Oke, ini saus black peppernya udah gue masukin semuanya, jadi sesuai dengan estimasi gue ya penggunaan sausnya. Nah, kalau mau kita adjustment juga boleh sedikit aja ya, tapi adjustmentnya cukup dengan obat ganteng aja ya. Mana mecin gue tadi? Obat ganteng. Ya buat nambahin gurihnya aja. Kalau dari segi rasa asin, manis, ini semuanya udah balance banget. Oke teman-teman ya,
Semudah ini aja bikin sapi lada hitam kita. Ini bakal terus kita masak sampai si dagingnya jadi panas dan mendidih. Oke teman-teman semuanya, ini dia penampakan dari beef black pepper kita udah jadi ya. Black pepper sauce-nya ya yang Chinese style pastinya ya, kita bukan bikin yang western. Dan sebelum kita sajikan ya, seperti biasa, alangkah baiknya kita cobain dulu apakah daging sapi saus black pepper ini udah layak untuk kita sajikan dalam menu catering hari ini atau belum. Let's go ya. Wow. Dagingnya masih lembut banget, asin, gurih, dan rasa black peppernya itu tidak mendominasi ya teman-teman semuanya. Oke, intinya seperti ini aja, daging sapi saus black pepper kita udah jadi dan ini udah bisa kita sajikan. Kita lanjut ke menu berikutnya. Let's go. Oke, kita udah lanjut ke menu berikutnya ya. Langsung aja teman-teman, nggak pakai lama karena kita juga ngejar waktu ya, catering wedding. Nggak bisa sembarangan timingnya. Kalau teman-teman yang lagi ngerintis bisnis catering ya, time management adalah salah satu yang sangat-sangat penting ya untuk tidak melukai hati customer kita. Minyak udah masuk, kita masukin bawang putih ya. Oke, wangi banget. Bombay. Daun bawang. Kita aduk-aduk dulu sampai bawang-bawangannya benar-benar wangi ya. Oke, udah wangi banget nih teman-teman. Bawang-bawangan kita ya, kita udah boleh masukin bakso ikan. Langsung aja sayuran kerasnya masuk semua. Nah, kita aduk-aduk. Sayuran kerasnya kudu kita matengin dulu biar apa namanya? Nanti tekstur dan tingkat kematangannya sama dengan sayuran yang lembeknya. Sayuran lembek cuman pakai sawi putih sama kol aja. Yang pastinya ini kita adjust dengan air untuk membantu proses masak agar lebih cepat ya. Udah kita masak sayuran keras atau udah kita masukin, kita udah boleh marinasi ya. Jadi prosesnya semuanya sambil berjalan ya. Ini ada obat gantengnya atau mecin kurang lebih 3 sendok makan. Gula sedikit aja cuma buat ngebalancing rasanya, oke. Terakhir ada mix seasoning ya. Oke, secukupnya dulu. Karena nanti masih ada kecap ikan dan minyak wijen. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini sayurannya warnanya udah mulai berubah ya. Alias sudah agak matang sedikit, udah boleh kita masukin sayuran lembeknya ya. Sayuran lembek kita masukin ya. Hai, mantap. Nah, udah masuk semua sayur-sayurannya. Aduk dulu sebentar.
Sekarang kita masukin bumbu basahnya ya. Kecap ikan. Oke, mantap. Minyak wijen. Oke, mantap. Dan yang paling terakhir ada saus tiram ya. Ya cukup deh, nggak usah terlalu dominan dulu. Kita aduk-aduk. Ini semua bumbu udah masuk nih teman-teman. Kita tinggal matengin aja sayurannya. Belum bisa kita cobain ya, karena sayurannya masih benar-benar mentah sekali. Kita masak kurang lebih yang bisa mungkin 15-20 menit. Pokoknya sampai sayurannya nanti udah bisa dicobain, baru bakal kita cobain. Nanti kurang apa kita bisa adjustment, oke? Kita ketemu lagi 20 menit ke depan. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ini udah kita masak sekitar 15 menitan tadi. Sayuran udah mulai matang, tapi belum matang dengan sempurna ya. Nah, ini bisa kita cobain terlebih dahulu. Jadi kalau ada adjustment bisa kita adjust ya. Kita cobain kuahnya aja dulu. Oke, dari segi rasa menurut gua udah nggak perlu lagi ada adjustment teman-teman. Udah oke banget ya, rasa asin, ada sedikit manis, gurih ya, semuanya udah. Ini tinggal kita matengin aja sayur-sayurannya. Terus juga tadi kan kita masukin sedikit air ya, jadi capcaynya sedikit berkuah ya. Nah, gue mau kuahnya ini ngikat ke sayurannya, makanya ini bakal kita bantu dengan pengental ya atau larutan maizena untuk ngikat si kuahnya ini biar jadi kental dan apa namanya benar-benar kebalur di sayur-sayuran kita. Oke, kita masukin larutan maizena ya. Oke, gua rasa cukup. Dan yang paling terakhir, teman-teman semuanya, ini adalah rahasia capcay ala Chinese food yang enak, yaitu ada minyak bawang ya. Oke. Nah, cakep banget. Cakep sekali, sempurna. Ya, teman-teman bisa lihat kuahnya hilang, jadi kental dan ngebalur ke capcay kita ya. Ini sempurna banget. Jadi nanti pada saat kita makan, benar-benar saus yang kita bikin atau kita olah ini dia ngikat ke sayuran-sayurannya. Jadi sayurannya benar-benar legit banget rasanya. Oke, ini sayurannya udah sekitar 60-70% matang. Kita masak lagi teman-teman. Kita ketemu lagi sekitar 15 menit lagi dari sekarang. Oke, teman-teman, sempurna sudah sayuran kita. Seperti yang teman-teman bisa lihat, teksturnya, tingkat kematangannya, semuanya benar-benar cakep banget. Nah, sekarang kita bakal cobain. Aduh, ini gokil sih ini. Kita cobain, ada bakso ikannya, ada sawi putihnya, terus ada apa lagi? Jagungnya ya. Nah, cukup, jangan banyak-banyak, tak kenyang. Wow, mantap banget. Dah, ini nggak perlu gua adjustment lagi. Rasa asin, gurih, manis semuanya udah pas, udah balance, teman-teman.
Udah selesai capcay bakso ikan kita, udah bisa kita sajiin. Sekarang kita lanjut ke depan untuk nyelesain catering hari ini. Let's go. Ya teman-teman semuanya, udah beres catering kita hari ini dengan total omset bukan hampir 7 juta lebih ya, 50.000 dikali 150, dan ini masih dalam proses pengerjaan sama anak-anak semuanya, tinggal di packing aja. Dan ini dia 50.000 ya. Yang pertama ada nasi putih. Selanjutnya ada cutlery set ya. Cutlery setnya ini yang pastinya hygiene, dia tidak tersentuh dengan tangan kita, jadi kita nggak packing manual. Terus ini ada puding coklatnya, ini ada daging sapinya. Satu porsi ini 80 gram mateng ya teman-teman semuanya, jadi porsinya cukup banyak. Terus ini juga ada ikan dori dengan saus mayonya, dan ini ada capcay dengan bakso ikan. Oke. Kurang lebih seperti ini, udah jadi, udah selesai kita bikin. Sekarang gue mau siap-siap, langsung nganter makanannya. Sekalian aja closing. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton video hari ini. Semoga video hari ini pastinya bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.